Kisah bermula dengan diperlihatkan beberapa pria sedang melakukan perjalanan ke negara Hong Kong, di mana mereka semua bertujuan untuk merantau di negara tersebut. Di sana pun Ahou dan ketiga sahabatnya tinggal di tempat sederhana sekaligus menjalani kehidupan barunya. Tak lama kemudian sebuah keributan akan terjadi di sana. Hal itu disebabkan oleh dua kelompok gangster yang saling berebut wilayah kekuasaan di tempat itu. Pada saat ini juga Ahou dan ketiga sahabatnya memulai pekerjaan pertama mereka dengan beberapa uang yang ia terima dari salah satu kelompok tersebut. Ia pun memulai pekerjaannya dengan sebuah perkelahian di tempat itu. Ahou yang sangat mahir dalam berkelahi pun mampu membuat lawannya tak berdaya. Hingga akhirnya Liu yang melihat aksinya itu, ia pun terpukau dengan kehebatannya. Liu sendiri adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di daerah tersebut. Bersamaan dengan itu, anggota kepolisian datang untuk menetralisir kerusuhan di sana. Ahou yang ingin kabur dengan menyamar sebagai anggota polisi, ia pun tertangkap basah dalam usahanya itu. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Ahou malah memukuli kepala polisi di sana. Liu yang juga ada di sana pun meminta Ahou untuk menghentikan perbuatannya itu. Hingga akhirnya Ahou dan sahabatnya dijebloskan ke sebuah penjara. Pada saat itu juga Liu mendatanginya dengan maksud ingin membebaskan Ahou dan juga sahabatnya. Namun kepala sipir menolak untuk membebaskan mereka. Hal itu dikarenakan Ahou harus menjalani kurungan selama tidak lebih dari 8 jam. Setelah itu kepala polisi berkebangsaan Inggris mendatanginya untuk membalaskan dendam atas perbuatan Ahou di saat memukulinya. Ia sendiri bernama Ernest dan tanpa ragu sedikit pun akhirnya Ernest menghajar Ahou dengan membabi buta. Pada saat itu juga beberapa wartawan mendatangi tempat tersebut yang ternyata Liu sengaja mengundang mereka untuk mengusir Ernest dan rekannya. Dan dengan cara itu pula Ahou dan sahabatnya bisa segera bebas. Dalam keadaan seperti ini Ahou harus dirawat di rumah sakit hingga kondisinya benar-benar pulih. Singkat cerita, Ahou yang kini bisa menjalani aktivitasnya kembali, ia pun menemui sahabatnya yang bernama Wei, di mana pada saat ini mengalami penyiksaan oleh bosnya sendiri yang bernama Zhao. Zhao yang mengetahui bahwa Ahou memiliki skill bertarung yang hebat, ia pun menyuruh Ahou untuk bertarung dengan anak buah terbaiknya. Dan seketika itu juga baku hantam pun terjadi. Di akhir keributan di sana, Ahou meminta Zhao untuk meminjamkan uang kepadanya sebesar $10.000 dan Ahou pun akan mengembalikan uang tersebut sebesar $100.000 dengan jaminan Wei bisa dibebaskan. Yang kemudian Zhao menyetujui permintaannya tersebut. Setelah itu Ahou menjadikan uang tersebut untuk modal usahanya sebagai pengedar narkoba. Dan ia pun mencoba untuk menyogok seorang kepala sipir tahanan yang pernah membebaskannya dahulu dengan tujuan untuk memperlancar usahanya itu. Namun pada saat itu kepala sipir menolaknya dan lebih memilih untuk menjadi polisi yang bersih. Wajar saja ia menolaknya karena selama ia menjabat sebagai polisi, ia tidak pernah menerima uang suap dari siapapun. Liu yang melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak Ahou untuk berbincang mengenai usahanya itu. Di sana pun mereka sepakat untuk bekerja sama agar Ahou bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses.
Beralih kepada istri dan anak Ahau yang sedang menaiki kapal, di mana pada saat ini mereka ingin menyusul Ahau di negara tersebut. Tampaknya hal buruk akan terjadi di sana ketika polisi maritim datang untuk memeriksa seluruh isi kapal yang ia tumpangi. Sebagai imigran gelap, semua penumpang pun diturunkan untuk menghindari pelanggaran yang berakibat hukuman penjara. Dalam usahanya itu, anak dari seorang Ahau terus saja menangis, yang mengakibatkan mereka berdua harus tewas setelah mendapati pukulan yang cukup keras dari awak kapal tersebut. Kembali kepada Ahau yang baru saja tiba di pelabuhan, ia pun dikejutkan dengan tewasnya anak dan istrinya. Hal itu membuat Ahau dan sahabatnya sangat bersedih atas kejadian yang telah menimpa keluarga kecilnya. Setelah kejadian yang telah menimpa keluarganya, ia pun selalu melamun dalam menjalani kehidupannya tersebut. Beralih kepada Liu yang bersiap ingin menemui seorang bos gangster di daerah itu, ia pun memakai rompi anti peluru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kemudian tibalah Liu beserta anak buahnya di sebuah tempat di mana bos gangster bernama Ting ada di sana. Dalam pembicaraan mereka, seorang anak buah bos Ting melarangnya untuk bekerja sama dengan Liu. Akan tetapi dengan keputusan seorang bos yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bos Ting memberikan peringatan kepada anak buahnya itu. Tak terima dimarahi oleh bosnya tersebut, ia pun menembak bos Ting hingga tewas. Beruntung saja Liu yang juga terkena tembakan masih bisa kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya semua anak buah bos Ting mengejar Liu dengan tujuan untuk membunuhnya. Dalam kejadian tersebut, Ahau membantu Liu dari amukan anak buah bos Ting. Mereka mengira bahwa Liu lah yang telah membunuh bosnya itu, yang kemudian aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Kali ini Ahau berhasil ditangkap oleh mereka dan langsung dibawa ke hadapan Zhao. Hal tersebut pun kita mengetahui bahwa dalang dalam kejadian tersebut adalah ulah Zhao yang tidak terima kepada Ahau atas pengkhianatan yang ia lakukan kepadanya. Seketika itu pula Zhao berhasil mematahkan tulang kakinya dengan beberapa pukulan yang ia lancarkan. Kemudian tibalah beberapa anak buah Liu dan menolong mereka berdua keluar dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Zhao berhasil ditangkap oleh anak buah Liu sekaligus menjebloskannya ke sebuah penjara. Kemudian kita beralih kepada Ahau yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dengan keadaan patah tulang seperti ini, ia pun dibantu oleh seorang suster di rumah sakit tersebut. Beberapa bulan kemudian keadaan Ahau pun membaik sekaligus meneruskan bisnisnya yang selama ini ia rintis. Dalam menjalankan bisnisnya yang semakin hari semakin sukses, ia pun menjadi orang terkaya di negara itu. Hingga akhirnya Ahau menikahi seorang suster yang sebelumnya pernah merawat dirinya. Pada saat ini Ahau dan Liu adalah salah satu orang terkaya di negara tersebut. Mereka pun bertemu satu sama lain hanya untuk berbincang bersama. Kemudian Liu memberikan pesan kepada Ahau bahwa ia melarangnya untuk membunuh polisi Inggris. Dengan alasan jika hal itu terjadi, maka bisnis yang mereka jalankan selama ini bisa sangat terancam. Setelah itu Zhao dibebaskan oleh Liu karena menurutnya Zhao mempunyai anak buah yang cukup banyak, di mana Liu bisa memperlancar bisnisnya dengan bekerja sama dengan seorang Zhao, yang kemudian mereka bertemu di suatu tempat. Ahau yang saat ini juga ada di sana. Ia pun dibuat terkejut setelah mengetahui orang yang pernah mematahkan tulang kakinya bisa bebas dari kurungan penjara.
Melihat Zhao juga ada di sana, Ahau tampak biasa saja dan di sana pun kita diperkenalkan dengan anak buah Liu yang bernama Rose. Ia sendiri berasal dari negara Thailand. Di akhir pertemuan tersebut, Ahau yang ingin balas dendam, ia pun memotong telinga Zhao saat itu juga. Hal itu pun adalah sebagai gantinya atas kejadian yang ia lakukan kepada dirinya tersebut. Esok harinya di saat Ahau berada di rumahnya, tanpa sengaja ia melihat adik iparnya yang bernama Chu sedang memakai obat-obatan terlarang. Melihat hal ini ia pun sangat marah karena Ahau sebagai penjual narkoba pun tidak pernah menggunakannya. Setelah itu Ahau bertemu dengan Liu untuk membahas bisnis mereka ke depannya. Di sana pun Liu memerintahkan Ahau untuk menemui penjual narkoba terbesar di Asia Tenggara. Ia sendiri bernama Nami dan orang tersebut pun untuk sekarang ini berada di negara Thailand. Dalam hal ini Liu menyuruh Ahau menemui Nami dengan tujuan untuk memperlancarkan pasokan bahan utama mereka sebagai penjual obat-obatan terlarang. Beberapa hari kemudian Ahau dan ketiga sahabatnya pun pergi untuk menemuinya. Bukannya bertemu dengan Nami, Ahau pun bertemu dengan anak buah Liu yang bernama Rocky. Dalam pertemuan mereka terjadilah sebuah tragedi di mana pada saat ini Rocky berusaha untuk membunuh Ahau saat itu juga. Beruntung saja Ahau dengan sigap menggagalkan usahanya itu. Hingga akhirnya Wei terkena sebuah tembakan yang sekaligus berhasil kabur dari kepungan mereka dengan menaiki sebuah perahu yang sedang melintas. Pada saat ini Wei yang tidak bisa menahan kondisinya, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di saat itu juga. Ahau yang saat ini sangat marah atas kejadian yang menimpa sahabatnya, ia pun memutuskan untuk mengubur Rocky hidup-hidup dengan jasad Wei yang berada tepat di atasnya. Setelah itu Ahau mendatangi sebuah tempat di mana Nami ada di tempat tersebut. Pada saat itu tawar-menawar pun terjadi, namun Nami yang tidak puas atas tawaran Ahau yang menurutnya sangat murah, ia pun mencoba untuk membunuhnya dengan sebuah pistol yang ia miliki. Ahau yang tak kalah cerdas, ia pun memanggil Rose yang ternyata ia sendiri sudah ada di tempat tersebut. Dengan sebuah rekaman istri dan anaknya yang telah disendera oleh Ahau, Nami pun menyetujui penjualannya dengan harga yang telah ditentukan oleh Ahau sendiri. Dan ia pun pergi dari tempat tersebut. Beralih kepada Chu yang sedang berada di sebuah klub, ia pun memaksa orang di sana untuk menjual narkoba yang ia miliki. Namun orang tersebut tidak memberikannya karena ia sendiri takut akan Ahau yang mungkin akan menghajarnya jika ia menjual obat-obatan tersebut kepada Chu. Zhao yang mengetahui hal itu, ia pun akan memberikan beberapa narkoba kepada Chu, tetapi dengan syarat ia harus meminum air kencing polisi Inggris yang tak lain dia adalah Ernest. Namun pada akhirnya dengan perasaan sangat takut, ia pun memutuskan untuk menyiramnya kepada Ernest. Dengan tindakannya yang membuat Ernest marah, ia pun menghajarnya di tempat itu juga. Setelah kejadian itu, Ahau yang mendengar kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, ia pun bergegas menemuinya di sana. Ahau yang mengetahui bahwa Zhao yang telah mencelakakan adiknya, ia pun berniat ingin memberikan pelajaran kepada Zhao. Namun pada saat itu Liu yang berada di sana melarang Ahau untuk bertindak lebih barbar kepada Zhao dengan alasan demi keselamatan dirinya sendiri. Di lain sisi, pemerintah Hong Kong secara resmi membentuk organisasi pemberantasan korupsi di negara tersebut. Hal itu pun mengakibatkan semua pejabat tinggi di sana harus menjalani pemeriksaan. Liu yang mengetahui hal itu berencana untuk pergi dari negaranya.
Namun Ahau yang masih memiliki rasa balas dendam terhadap Zhao dan juga Ernest, di mana mereka berdua yang membuat Chu harus dirawat di rumah sakit. Sehingga ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana dengan tujuan ingin membalaskan dendam adiknya tersebut, sekaligus ingin menjadi orang paling kaya di negara itu. Malam harinya Ahau berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Ernest. Dengan bermodalkan dengan sebuah kendaraan berat, ia pun memulai aksinya bersama Ross dan juga sahabatnya. Di tengah menjalankan aksinya itu, Ahau mendapati perlawanan di mana beberapa polisi datang untuk membantu Ernest di sana. Pada saat ini salah satu sahabatnya terkena tembakan yang mengakibatkan mobil mereka terguling. Beruntung saja Ahau bersama salah satu sahabatnya berhasil melarikan diri, namun tidak dengan Ross yang juga harus tewas dengan beberapa tembakan yang mengenai tubuhnya. Dalam pelariannya tersebut, Ahau menyuruh sahabatnya untuk pergi dari tempat itu karena dirinya tidak ingin kehilangan semua sahabatnya tersebut. Dengan senjata yang ia miliki, Ahau pun menghadapi Ernest dan juga anak buahnya yang berada di sana. Dalam hal ini, Ahau berhasil membunuh Zhao dengan sebuah pistol yang ia miliki. Di sisi berbeda, Liu datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk menetralisir kejadian di sana. Kembali kepada Ahau yang sedang melakukan aksi baku tembak dengan Ernest, ia pun dikejutkan dengan adanya sahabat satu-satunya datang untuk menolong Ahau. Hal itu pun membuat sahabatnya terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Di saat ini pula, Ahau harus kehilangan semua ketiga sahabatnya. Drop the gun! Liu yang datang untuk menolongnya, ia pun melihat Ahau sangat bersedih atas apa yang ia alami saat ini. Hingga akhirnya Ahau yang sangat berkeinginan untuk membunuh Ernest, ia pun kembali mengejar polisi Inggris tersebut. Di saat Ahau ingin menembaknya, Liu malah menodongkan pistol yang ia miliki. Liu pun mengatakan jika Ahau memutuskan untuk membunuh Ernest, maka sama saja ia menghancurkan bisnisnya yang selama ini ia jalankan. Dalam situasi Ahau yang sangat marah atas apa yang terjadi kepada dirinya, ia pun terlihat tidak peduli lagi terhadap bisnisnya itu. Yang kemudian Ahau membunuh Ernest saat itu juga. Esok harinya Ahau ditangkap oleh kepolisian dan mendapat hukuman 30 tahun penjara atas pembunuhan yang ia lakukan kepada Ernest. Dan untuk hari ini, di mana 30 tahun sudah berlalu, Ahau bebas dan langsung menghubungi Liu yang saat ini tinggal di luar negeri. Dan disinilah juga film pun berakhir. Bertempat di dalam sebuah kontainer, kisah diawali dengan sosok ketua gangster triad bernama Hotung yang akan mengeksekusi seseorang di sana.
Setelah melakukan hal tersebut, Hotung kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak berselang lama, Hotung menemui kakaknya yang juga menjabat sebagai ketua gangster. Ia sendiri bernama Holung, yang mana pada saat ini mereka merayakan pesta atas lahirnya anak pertama dari istri keduanya. Lisa yang juga turut hadir dalam acara tersebut cukup bahagia dengan kelahiran anaknya itu. Di saat itu pula seorang inspektur polisi yang bernama Le Chung mendatangi tempat tersebut bersama dengan anak buahnya. Hotung yang melihatnya, ia pun menyambut kedatangannya itu. Dan di saat mereka ingin memeriksa untuk membuktikan apa yang mereka lakukan, terjadilah sebuah kericuhan di tempat tersebut. Setelah itu terlihat Holung menemui kepolisian tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada yang harus dicurigai di tempat itu karena acara tersebut hanyalah pesta untuk kelahiran anaknya. Dengan begitu Le Chung dan anak buahnya segera pergi, yang sekaligus mengurungkan niatnya untuk memeriksa tempat tersebut. Esok harinya Holung yang saat ini bermain catur bersama pamannya yang bernama Tong Lai. Ia pun kedatangan seorang wanita yang tak lain adalah istri pertama Holung yang bernama Nyonya Soso. Terlihat ia memberikan sebuah cek kepada suaminya itu. Dan perlu kalian ketahui bahwa di luar sana Le Chung dan anak buahnya sedang menjalankan tugas untuk memantau Holung dan istrinya. Perlu kalian ketahui, Le Chung melakukan hal tersebut karena Paman Tong Lai adalah seorang investor bagi kepolisian di sana. Dengan kedekatan Paman Tong Lai bersama Holung yang semakin hari semakin akrab, Le Chung sangat mencurigai hal tersebut dikarenakan Holung sendiri adalah seorang ketua gangster yang sedang menyembunyikan identitas aslinya. Malam harinya anggota gangster yang dipimpin oleh Holung sedang bersiap untuk menghadapi sekelompok gangster lainnya. Dan di saat pertarungan tersebut terjadi, tibalah Lok Tin Hung di tempat itu. Sebagai anak buah terbaik yang dimiliki oleh Holung, ia pun menunjukkan kehebatannya. Dengan skill bertarung yang ia miliki, Tin Hung berhasil membunuh mereka tanpa sisa seorang pun. Beralih ke tempat Holung berada, terlihat ia kedatangan seorang bos gangster lainnya yang bernama Tuan Kok dan Tuan Lau. Maksud dalam pertemuan mereka adalah untuk membahas bisnis narkoboy yang pada saat ini mereka sedang dalam pemantauan oleh organisasi kepolisian nasional maupun internasional. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Tin Hung yang ditemani oleh Hotung mengawasi barang-barang mereka yang baru saja tiba di sebuah pelabuhan. Dengan datangnya barang selundupan tersebut, mereka berdua cukup terburu-buru untuk pergi dari sana. Yang kemudian satu batalion dari kepolisian mendatangi tempat tersebut hingga akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan. Untuk saat ini Tin Hung dan Hotung berhasil melarikan diri, namun tidak dengan rekan bisnisnya yang bernama Wu. Ia berhasil tertangkap oleh Inspektur Le Chung dan juga anak buahnya. Di saat Wu sedang diinterogasi, ia mengatakan kepada Le Chung bahwa semua barang ilegal tersebut adalah miliknya. Dan di waktu yang sama, istri Wu yang bernama Pinky Cheung menemui Soso dan meminta sejumlah uang kepadanya. Hal itu ia lakukan dikarenakan suaminya yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan begitu, Cheung meminta uang sebesar 20 juta yen kepada Soso dengan alasan untuk biaya hidupnya selama suaminya masih berada di penjara. Dan jika Soso tidak memberikan apa yang ia minta, Cheung tidak segan-segan untuk membocorkan nomor rekening bisnis mereka kepada pihak kepolisian. Kemudian Soso melaporkannya kejadian itu kepada Holung, yang mana mereka yang berada di sana cukup kebingungan bagaimana bisa Cheung mengetahui nomor rekening bisnis yang mereka miliki.
Dan jika itu benar, hal yang terjadi selanjutnya adalah rekening mereka akan dibekukan oleh kepolisian yang otomatis mereka akan kehilangan uang sebesar 500 juta yen lebih. Maka dari itu Holung yang tidak ingin mengambil resiko, ia pun memerintahkan jajarannya agar membunuh Cheung dan Wu sesegera mungkin. Singkat cerita, Hotung yang ditemani oleh anak buahnya berhasil menangkap Cheung yang kemudian ia menyiksanya dengan tujuan agar Cheung mengakui siapa saja yang mengetahui rekening bisnis mereka. Pada saat itu Cheung mengaku bahwa ia dan Wu suaminya tidak mengetahui rekening mereka. Ia melakukan hal itu dikarenakan Cheung sendiri mendapat perintah dari Tuan Kwok yang tak lain adalah rekan bisnis Holung. Di sisi berbeda, Tuan Kwok yang saat ini bersiap membantai anak buah Holung, ia pun melakukan aksinya tersebut hanya dengan seorang diri. Kembali kepada Tin Hung yang akan membunuh Wu di kantor polisi, ia pun dibantu oleh polisi wanita di sana yang bernama Detektif Liu. Dengan menyamar sebagai penjahat yang telah tertangkap, Tin Hung dan rekannya berhasil memasuki markas besar kepolisian tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil membunuh Wu di dalam sebuah penjara. Setelah misi tersebut berhasil dilakukan, mereka berniat ingin keluar dari sana. Namun anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan mereka saat ini, terjadilah baku tembak di tempat tersebut. Di akhir aksi mereka, Han berhasil ditangkap oleh kepolisian setelah sebuah tembakan mengenai kakinya. Namun beruntung Tin Hung dan salah satu rekannya yang bernama Fit berhasil untuk melarikan diri. Di kantor polisi, tepatnya pasca serangan yang terjadi di sana, Lechung kemudian mengadakan rapat darurat bersama para petinggi lainnya. Alhasil dalam pertemuan tersebut, mereka menemukan bahwa Detektif Liu terlibat dalam kasus itu. Namun, Lechung memilih untuk tidak menangkapnya, dikarenakan Detektif Liu sendiri akan mereka jadikan umpan untuk menangkap Holung dan juga antek-anteknya. Esok harinya, Soso yang ditemani Fit di sebuah lapangan golf, mereka pun merencanakan sesuatu untuk mengkhianati Holung, di mana untuk saat ini Soso adalah pemegang rekening bisnis mereka. Dengan sebuah rencana untuk menculik Paman Tonglai, maka dengan cara licik tersebut, mereka berdua akan mendapatkan uang tebusan yang akan diberikan oleh Holung sendiri. Holung yang melihat kejadian tersebut dari rekaman CCTV menemukan sesuatu yang aneh, di mana tanda kedip lampu mobil yang ia lihat adalah kode rahasia milik organisasi mereka. Dengan adanya hal tersebut, Holung mengira bahwa telah ada sebagian orang dalam yang saat ini mengkhianatinya. Alhasil rencana Soso pun berhasil, di mana Holung akan menggelontorkan uang tunai yang cukup besar untuk menebus Paman Tonglai dari penculik tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya Soso menemui Fit di sebuah bangunan dengan tujuan untuk melihat kondisi Paman Tonglai. Terlihat mereka pun makan bersama dengan beberapa orang penculik suruhan mereka. Fit yang tidak ingin membagi uang tebusan tersebut hanya untuk membayar penculik itu, akhirnya ia membantai mereka dengan sebuah pistol di tangannya. Tak hanya itu, Paman Tonglai akhirnya tewas dalam aksi yang mereka lakukan saat ini. Esok harinya, Holung mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota lainnya, di mana pada saat ini Soso dan Fit juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Holung sebagai ketua gangster cukup frustasi dengan kondisi keuangan mereka yang semakin hari semakin memburuk. Ditambah lagi, beberapa bisnis ilegal yang mereka jalankan berhasil ditutup oleh pihak kepolisian.
Fit yang berada di sana, ia pun mengedepankan wajahnya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada mereka saat ini adalah ulah dari gangster saingannya yang kebetulan dipimpin oleh salah satu rekan Holung yang bernama Lok Cheung. Dengan begitu, Holung membuat keputusan untuk melakukan perlawanan kepada gangster saingannya itu. Pada malam harinya, mereka pun melakukan perlawanan kepada gangster saingannya tersebut dengan cara meledakkan beberapa tempat yang dimiliki Lok Cheung. Dengan apa yang terjadi kepadanya, Lok Cheung yang kini mengalami kerugian cukup besar, akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Holung di kediamannya. Terlihat Lok Cheung juga membawa Paman Di, yaitu seorang bos besar gangster triad sekaligus senior mereka berdua. Dan sebagai seorang yang sangat dihormati, ia mendapat perilaku sangat baik dari Hotung yang juga berada di tempat itu. Dalam pertemuan tersebut membuktikan bahwa Lok Cheung tidak terlibat atas kasus pembunuhan Paman Tonglai. Bahkan pada saat ini, Lok Cheung mengakui semuanya bahwa dialah yang telah membocorkan informasi kepada polisi di saat Holung melakukan transaksi barang ilegal di pelabuhan, di mana pada waktu itu Wu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut. Pada awalnya Holung tidak mempercayai apa yang ia katakan, namun pada akhirnya Lok Cheung yang tampaknya berkata jujur, ia pun mempercayai hal tersebut. Di hari berikutnya, Hotung mengadakan pertemuan rahasia bersama detektif Liu dan pada saat ini terungkap bahwa pembunuh atas kematian Paman Tonglai adalah Soso dan Fit. Informasi tersebut berhasil ia dapatkan di saat Fit dan Soso melakukan perbincangan di telepon pribadi mereka. Singkat cerita, dengan informasi yang mereka dapatkan, Hotung berencana untuk membunuh pengkhianat tersebut yang tak lain adalah Fit dan Soso. Hingga pada akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain. Terlihat Hotung yang diakui cukup berpengalaman dibandingkan Fit sendiri, ia pun berhasil membunuh seluruh anak buahnya. Dan Hotung berhasil membunuh Fit dengan senjata AKM yang ia miliki. Beralih kepada Holung yang saat ini berhasil menemukan Soso, ia pun memutuskan untuk tidak membunuh istrinya tersebut yang selama ini dicap sebagai pengkhianat. Sebagai rasa belas kasih kepada istrinya itu, Holung lebih memilih pergi dan membiarkannya tertangkap oleh kepolisian, di mana pada saat itu pihak kepolisian pun telah mengepung tempat tersebut. Di saat mereka terpojok, Holung yang bersembunyi di dalam sebuah gudang, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Tin Hung menolaknya. Bahkan pada saat ini ia menantang Holung untuk bertarung dengan dirinya. Hal itu ia lakukan sebagai rasa penasarannya bagaimana bisa Holung yang terlihat seperti orang biasa saja bisa menjadi orang nomor satu di organisasi gangster triad tersebut. Yang kemudian terjadilah pertarungan sengit antara anak buah terbaik melawan bosnya sendiri. Dalam hal ini kita pun mengetahui Holung yang ia anggap sebagai orang biasa saja berhasil membunuh dirinya. Setelah itu Holung yang sudah tidak ada pilihan lain, ia kemudian melakukan aksi bunuh diri dengan merelakan nyawanya melayang oleh kepolisian yang telah menunggunya di luar. Kembali kepada Hotung yang mencoba kabur, ia pun berhasil dibunuh oleh seorang tak dikenal.
Begitupun juga dengan Soso, ia pun tewas setelah seseorang berhasil membunuhnya di dalam penjara. Dan disinilah juga film pun berakhir. Dikisahkan pada awal tahun 2023, dua kelompok mafia gangster paling kejam kembali berulah yang selalu membuat keributan dimanapun mereka bertemu. Dikarenakan aktivitas mereka yang selalu mengganggu warga, pihak kepolisian berusaha untuk menangkap pimpinan dari kedua kelompok gangster tersebut. Pada suatu saat, kelompok mafia gangster yang dipimpin oleh Wu Xiang mencoba untuk menangkap bos gangster saingannya yang bernama Liu. Sontak saja, hal tersebut pun memicu keributan di antara mereka. Keempat anak buah Wu Xiang yang dipimpin oleh Qin Fang, Dao, Mai, dan Lau berhasil memenangkan pertarungan. Namun mereka tidak menemukan Liu di tempat itu. Mereka pun bertanya di mana Liu berada dan belum sempat mendapat jawaban. Pihak kepolisian menyerbu tempat tersebut, di mana mereka berempat kemudian berusaha untuk melarikan diri. Setelah berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah rumah, Lau menuduh Qin Fang telah melaporkan keberadaan mereka. Lau mengira Qin Fang secara diam-diam telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Akan tetapi, Qin Fang mengelak dan meyakinkan Lau bahwa dirinya bukanlah mata-mata kepolisian. Dikarenakan mereka telah menjadi buron, mereka pun harus terus bergerak untuk menghindari polisi yang mencari keberadaan mereka. Di tengah perjalanan menuju keluar kota, mereka sangat khawatir di saat melewati pos pemeriksaan. Awalnya situasi baik-baik saja, namun di saat seorang komandan polisi yang bernama Kapten Su mengenali wajah Lau ketika penyerbuan kemarin, sebuah pertarungan pun akhirnya terjadi. Qin Fang berusaha untuk melawan polisi tersebut dan menyuruh ketiga rekannya untuk melarikan diri. Mereka pun akhirnya dapat kabur setelah Wei Ling, sang kekasih bos mereka, melakukan penjemputan atas perintah dari Wu Xiang. Di sisi berbeda, Liu sebagai bos gangster saingan Wu Xiang menemui sahabatnya yang bernama Tuan Du. Tuan Du sebagai pembisnis kaya raya juga memiliki usaha haram, yaitu bisnis pencucian uang. Liu yang saat itu membutuhkan sejumlah uang meminta sahabatnya tersebut untuk memberikan pinjaman, dan sebagai sahabat, Tuan Du akan memberikan berapapun yang ia butuhkan. Kembali kepada Qin Fang dan juga yang lainnya, mereka pun tiba di sebuah tempat untuk mengadakan pertemuan bersama bos mereka, yaitu Wu Xiang. Wu Xiang menyambut kedatangan mereka dan dalam pertemuan itu, Lau memberikan informasi mengenai salah satu rekannya mungkin telah menjadi mata-mata kepolisian. Wu Xiang kemudian bertindak di mana ia berfirasat bahwa anak buahnya Dao telah bekerja sama dengan polisi. Maka dari itu, ketika Qin Fang dan Lau ingin beranjak pergi, Wu Xiang akhirnya membunuh Dao saat itu juga. Untuk rencana selanjutnya, Wu Xiang memerintahkan Lau dan juga Qin Fang untuk melanjutkan pencarian mengenai keberadaan Liu. Dengan mendatangi sebuah klub milik rekan Liu, mereka berdua kemudian menyerbu tempat tersebut.
Meskipun mereka bersusah payah, ternyata semua sahabat Liu yang berada di sana tidak mengetahui keberadaan Liu, sehingga Qin Fang harus memberikannya pelajaran dengan menghancurkan tempat itu. Setelah kejadian tersebut, Lau dan King Feng menghampiri rekan Liu yang lainnya. Alhasil, mereka pun mendapatkan sebuah informasi mengenai keberadaan Liu saat ini. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Qin Feng sebenarnya adalah seorang polisi yang menyamar. Ia pun juga memberitahukan Kapten Su tentang keberadaan Liu. Tak lama kemudian, Lau, Qin Fang beserta dengan anak buahnya menggerebek markas Liu sehingga baku hantam pun akhirnya terjadi. Di waktu yang sama, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Su juga tiba di tempat tersebut. Meski kedatangan mereka hanya ingin mencari informasi saja. Ketika Qin Fang berhasil menangkap Liu yang telah lama dicari oleh Wu Xiang, kini Wu Xiang malah memerintahkan mereka untuk membebaskannya. Entah apa penyebabnya, keputusan tersebut membuat mereka bingung, sehingga kerja keras mereka selama ini sangatlah sia-sia. Pada keesokan harinya, Wu Xiang menghubungi Lau dan memerintahkannya untuk kembali menangkap Liu. Perintah dari atasannya tersebut membuat mereka frustasi, dan mau tidak mau mereka harus kembali mencari keberadaan Liu. Setelah itu, Lau dan King Fang mulai beraksi untuk mencari Liu, dan di tengah perjalanan Qin Fang menyempatkan diri untuk mampir di sebuah minimarket. Usut punya usut, Qin Fang memasuki toko tersebut hanya untuk memberikan informasi kepada Kapten Su mengenai rencana ke depannya. Setelah pertemuan tersebut, Lau tanpa sengaja melihat anak buah Liu yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka pun akhirnya kembali mendapatkan informasi mengenai keberadaan Liu yang kini berada di sebuah hotel. Setelah Wu Xiang mendapatkan informasi mengenai keberadaan Liu, ia pun kemudian menyuruh kekasihnya yaitu Wei Ling agar mengambil sebuah barang pribadinya di sebuah hotel. Pada faktanya, Wu Xiang ingin memanfaatkan kekasihnya itu untuk bertemu dengan Liu. Dan pada saat itu juga, Wu Xiang menghubungi Liu dan memberikan sebuah ancaman. Sontak saja, Liu pun akhirnya panik dan kebetulan ia melihat Wei Ling. Untuk menghindari ancaman tersebut, Liu kemudian menyindir Wei Ling untuk dijadikan sebagai bentuk ancaman kembali kepada Wu Xiang. Lau dan King Fang yang tiba di hotel, mereka pun melihat Wei Ling yang disendera oleh Lau. Dan tak lama kemudian, Wu Xiang menghubungi Lau untuk tidak mengejar Wei Ling dikarenakan ia mempunyai rencana lain. Liu kemudian menghubungi Wu Xiang untuk meminta uang tebusan tersebut. Dengan berlagak panik, Wu Xiang berjanji untuk memberikan uang itu demi keselamatan kekasihnya. Pada keesokan harinya, Wu Xiang membuat perintah kepada anak buahnya itu untuk menemui Liu. Namun pada saat itu, Wu Xiang meminta agar Qin Fang dan Lau bersama-sama melewati jalan yang berbeda. Dan untuk Mai sendiri, ia akan melewati jalur lain menuju ke tempat di mana Liu berada. Kapten Su yang mencari informasi mengenai kedua bos gangster tersebut, ia pun mendapatkan petunjuk dari Qin Fang yang menunjukkan bahwa Wu Xiang akan menemui Liu. Dengan demikian, Kapten Su berangkat dengan 2 batalion kepolisian lengkap dengan senjata mereka. Bukannya ke tempat di mana Lau berada, ternyata Wu Xiang sengaja untuk meninggalkan kekasihnya tersebut dikarenakan ia mengetahui jika beberapa saat kemudian pihak kepolisian akan menuju ke tempat Liu berada. Tak hanya itu, Wu Xiang akhirnya menyadari bahwa Qin Fang adalah seorang polisi. Dan tak banyak tingkah, Wu Xiang kemudian menembak Qin Fang saat itu juga. Rencana mereka pun berubah. Yang awalnya ingin menyelamatkan Wei Ling, kini Wu Xiang akan mendatangi Tuan Du
yang terkenal akan kekayaannya sebagai pembisnis. Wu Xiang akhirnya tiba di markas Tuan Du dan pada saat itu juga Tuan Du sedang menghitung uangnya yang baru ia dapatkan dari hasil pencucian uang. Di sisi berbeda, Mai dan Liu bentrok satu sama lain dan tak lama kemudian satu batalion polisi yang dipimpin Kapten Su berhasil mengepung tempat tersebut dengan tujuan ingin menangkap mereka semua. Kembali kepada Qin Fang, setelah sebuah tembakan mengenai tubuhnya, terlihat ia baik-baik saja. Dan perlu kalian ketahui, Qin Fang sejak awal telah menggunakan rompi anti peluru untuk berjaga-jaga. Qin Fang kemudian memanfaatkan warga yang melintas untuk memberitahukan Kapten Su bahwa Wu Xiang kini berada di markas Tuan Du. Wu Xiang sebagai bos gangster ia tampak disegani oleh Tuan Du dan juga yang lainnya. Maka dari itu, Tuan Du mempersilahkan Wu Xiang agar mengambil sebanyak mungkin uang yang ia miliki. Tuan Du yang tidak ingin mati, ia rela kehilangan uangnya. Dan bersamaan dengan itu, Kapten Su yang ditemani oleh Qin Fang tiba di tempat tersebut untuk menangkap Wu Xiang. Dikarenakan Wu Xiang yang tidak ingin ditangkap dan berusaha membuat perlawanan terhadap polisi, pihak kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Wu Xiang. Beberapa hari kemudian Qin Fang pun kembali ke kantor setelah ia 2 tahun bekerja sebagai mata-mata di luar lapangan. Qin Fang dan Kapten Su akhirnya mendapatkan kenaikan jabatan yang diberikan langsung oleh komandan mereka. 要记住，我是中国人民警察。